Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tante Riki kali ini akan sharing tentang susu formula yang anak Tante Riki konsumsi. Oke moms, jadi sebelumnya Tante Riki sudah berusaha untuk memberikan ASI eksklusif untuk anak Tante Riki. Tapi ternyata Tante Riki memiliki banyak kendala sehingga Tante Riki tidak bisa memberikan ASI full ataupun eksklusif kepada anak Tante Riki. Jadi Tante Riki campur ASI dengan susu formula. Lalu susu formula apa yang Tante Riki pilih untuk memenuhi kebutuhan anak Tante Riki? Tetapi sekali lagi Tante Riki tekankan ASI adalah tetap susu terbaik ya moms. Nah, Tante Riki sendiri menjatuhkan pilihan untuk memilih susu formula SGM Ananda di usia 0-6 bulan. Di sini Tante Riki akan membahas kenapa Tante Riki memilih susu SGM untuk menambah kebutuhan bayi Tante Riki selain ASI. Alasan pertama Tante Riki memilih SGM karena memang dari awal saat ASI Tante Riki belum keluar, Tante Riki memilih SGM karena Tante Riki berpikir minum formulanya nggak akan manjang kok, setelah ASInya keluar Tante Riki akan mengasihi sendiri. Dalam perjalanan prosesnya itu nggak semudah itu moms, banyak sekali liku-likunya yang Tante Riki lalui sehingga Tante Riki tidak bisa memberikan ASI full sehingga didoping susu formula SGM. Yang kedua, karena memang sudah cocok dengan bayinya, dengan bayi Tante Riki. Karena Tante Riki khawatir jika Tante Riki ganti entah dengan susu formula yang lainnya akan berimbas kepada pencernaannya karena harus beradaptasi lagi, belum lagi dengan rasanya yang berbeda. Dan yang ketiga, ini memang sudah kesepakatan jika kita akan mencoba susu SGM Ananda ini sampai usia nanti 6 bulan sampai selesai. Mungkin akan didiskusikan lagi dengan suami Tante Riki apakah akan dilanjutkan dengan SGM ataupun diganti dengan susu yang lain untuk susu formula 6-12 bulannya. Buat moms-moms yang menggunakan susu SGM juga, susu formula babynya, yang pertama, jika memang informasinya SGM itu memiliki kandungan gula yang tinggi, moms bisa baca sendiri pada informasi nilai gizi yang terdapat pada kardusnya. Karena takaran yang sudah dituliskan pada informasinya itu, cara aturannya itu sudah sesuai dengan standar ya. Jadi moms bisa bandingkan sendiri dengan susu formula yang lainnya. Jika ada di supermarket ya, kita bisa baca-baca informasi nilai gizinya untuk laktosa ataupun sukrosanya itu berapa. Karena kita ketahui susu formula pada bayi itu gulanya itu tidak berbentuk sukrosa atau maltosa, tetapi berbentuk laktosa di mana mudah dicerna oleh bayi kita. Yang kedua, nih moms. Jadi jika ada yang bilang jangan meminum susu SGM karena susu SGM murah. Standarnya bukan di murahnya harga susu formulanya ya moms, kita cari tahu informasinya terlebih dahulu karena SGM itu produk yang sudah dikenal banyak oleh masyarakat Indonesia dan mungkin SGM ini memang sasarannya menengah ke bawah bukan menengah ke atas, jadi memang disesuaikan untuk harganya pun mungkin bisa disebut susu SGM memang paling murah susu formula yang dijual di Indonesia ya, karena memang produknya asli dibuat di Indonesia dengan lisensi Prancis. Jadi mungkin murahnya karena memang gak kena pajak ya, walaupun memang semua susu formula dibuat di Indonesia. Sudah mengikuti standarisasinya pembuatan susu formula, gak mungkin dibuat asal-asalan juga ya SGM ini, susu formula SGM ini dibandingkan dengan susu formula yang lainnya. Lalu kenapa nih SGM juga murah? Jadi memang SGM ini kemasannya itu dus ya ataupun box, bukan kaleng seperti susu formula yang lainnya yang jauh lebih mahal. Jadi itu mungkin beberapa alasannya kenapa
susu SGM di Indonesia ini susu formula yang paling murah. Memilih susu SGM karena memang sudah cocok. Belum tentu Tante Ricky membeli susu formula yang mahal tetapi cocok di bayinya. Pilihannya di kita. Jika anak kita perkembangannya bagus, pertumbuhannya bagus, lalu cocok, why not untuk menggunakan SGM? Karena yang murah itu belum tentu murahan, yang mahal juga belum tentu cocok di anak kita. Mungkin segitu aja nih, moms, sharing Tante Ricky tentang susu formula yang Tante Ricky pilih, yaitu SGM. Kembali lagi pilihannya kepada moms-moms, apakah ingin melanjutkan atau memilih susu SGM ataupun mencoba susu formula yang lainnya. Ini sendiri Tante Ricky bukan di endorse, tapi sharing pribadi dari anak Tante Ricky yang pertumbuhannya bagus menggunakan susu SGM. Semoga videonya bermanfaat nih kali ini, karena banyak sekali moms-moms yang galau tentang susu formula mana yang bagus untuk bayinya. Support terus channel Om Ricky dengan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa follow Instagram Tante Ricky. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Tunggu lagi video sharing-sharing yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.